Assalamualaikum, jumpa lagi. Nah, kali ini masih sama, kita masih melanjutkan pembahasan soal TKP di mana bagian 4, dan soal-soal seperti ini biasa muncul pada tes CPNS ataupun P3K. Oke, sebelum kita membahas soalnya, seperti biasa saya minta tolongnya untuk klik subscribe, like, dan juga komen. Dan jangan lupa aktifkan juga tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan informasi terbaru. Oke, untuk soal yang pertama, di saat pekerjaan sedang banyak dan diminta lembur oleh pimpinan, anak mengingatkan bahwa saya berjanji akan mengantarkannya ke acara ulang tahun temannya. Sikap saya adalah A. Segera kembali ke rumah. B. Memberi pengertian kepada anak. C. Memberi pengertian kepada pimpinan agar diperbolehkan pulang dan menyelesaikan pekerjaan esok hari. D. Meminta anggota keluarga lain untuk menggantikan. Dan E. Meminta teman untuk menggantikan lembur. Dan di sini kita pahami dulu bahwa isi ataupun kata kunci dari soal ini adalah di mana di saat pekerjaan yang mana sedang banyak, artinya diminta harus lembur. Sementara itu kerjaan harus lembur. Di sini kita sudah berjanji ya bahwa untuk mengantarkan anak ke acara ulang tahun, yang artinya dalam satu waktu ada dua kepentingan yang sama-sama dibutuhkan. Nah, di sini tindakan kita dalam hal ini adalah apakah A segera kembali ke rumah, dan untuk yang A segera kembali ini kurang tepat ya, karena kurang menyelesaikan masalah. Karena segera kembali artinya kita meninggalkan pekerjaan kita yang sudah dibebankan ya, dan ini masih belum efektif, artinya memiliki nilai yang rendah. Kemudian yang B, memberi pengertian kepada anak. Nah, ini oke ya, namun kita cek juga C, D, dan E. Dan yang C, memberi pengertian kepada pimpinan agar diperbolehkan pulang dan menyelesaikan pekerjaan esok hari. Ini memberi pengertian, ini juga oke ya, sama seperti B. Dan untuk yang D, meminta anggota keluarga lain untuk menggantikan, meminta anggota keluarga lain. Ini coba juga kita pending dulu, nanti kita bandingkan mana nilai yang lebih tepat ya. Kemudian yang E, meminta teman untuk menggantikan lembur. Ini juga sama ya. Oke, di sini nilai yang paling tertinggi. Langsung saja kita jawab bahwa untuk yang A nilainya adalah 1 dan yang B nilainya adalah 4. Yakni memberi pengertian kepada anak. Nah, ini oke ya, kita memang tidak bisa mengantarkan anak untuk pergi ke acara ulang tahun temannya, kita bisa minta pengertian kepada anak tersebut. Yang fiktif-fiktifnya adalah yang C, yakni memberikan pengertian kepada pimpinan, dan nilai terendahnya adalah yang D ya, 2, dan nilai yang paling tinggi yakni meminta teman untuk menggantikan lembur. Kita lanjut pertanyaan nomor 2. Dalam suatu rapat pimpinan ada sejawat yang tidak sependapat dengan usulan saya. Untuk yang A, dengan senang hati mempertimbangkan pendapat orang tersebut. B, bersikeras agar usulan saya yang diterima. C, meninggalkan ruang rapat dan tidak kembali lagi. D, mempertimbangkan pendapat tersebut dengan melihat siapa orangnya. Dan terakhir yang E, tetap beranggapan bahwa perbedaan pendapat adalah hal yang lumrah. Oke, di sini pertanyaannya adalah tentang rapat ya, dimana ada tidak sependapat dengan usulan kita, artinya perbedaan pendapat. Nah, di sini untuk yang A, dengan senang hati mempertimbangkan pendapat orang tersebut. Ini oke ya, karena yang namanya usulan ya biasa kita bisa mempertimbangkan terlebih dahulu sebelum membantah ataupun menolak pendapat tersebut. Kemudian yang B, bersikeras agar usulan saya yang diterima. Nah, ini kurang efektif ya, karena kenapa? Yang namanya dalam suatu rapat tentu kita tidak harus menegaskan untuk menerima usulan kita, karena bisa saja usulan yang kita usulkan ini belum tentu juga yang terbaik. Dan juga yang namanya ruang rapat ini harus juga menerima usulan orang lain ya. Yang C, meninggalkan ruang rapat yang tidak kembali lagi, ini juga sama ya, meninggalkan ruang rapat. Nah, ini kata meninggalkan artinya kita juga tidak terima dengan pendapat orang lain atau bersikeras ya untuk bisa menerima pendapat kita. Kemudian yang D, mempertimbangkan pendapat tersebut dengan melihat siapa orangnya. Ini mempertimbangkan artinya bisa saja kita tidak menerima juga ya, ini fiktif. Jadi
kita palang aja, dan yang E tetap beranggapan bahwa perbedaan pendapat adalah hal yang lumrah. Ini yang ya hal lumrah, karena sudah pasti ya di ruang rapat tentu ada pendapat ataupun usulan dari masing-masing pihak yang ikut rapat. Dan di sini skor nilai tertingginya adalah yang E ya. Ini perbedaan pendapat adalah hal lumrah, dan yang A-nya adalah nilainya 4. Kemudian nilai terendahnya adalah yang B dan yang C. Nilai fiktifnya adalah yang D. Oke, kita lanjut pertanyaan nomor 3. Jika komputer rekan Anda rusak dan ia meminjamkan komputer Anda untuk menyelesaikan pekerjaannya yang mendesak, maka tindakan Anda adalah A. Menyuruh menghubungi tim IT agar segera dibantu. B. Menolak permintaannya secara halus. C. Memintanya agar meminjamkan komputer rekan Anda yang lain. D. Meminjamkan komputer Anda dengan rasa kesal. Dan E. Meminjamkan komputer sambil menghubungi IT agar segera mendapatkan bantuan. Oke, di sini permasalahannya adalah tentang komputer rekan kerja sedang rusak dan diminta meminjamkan komputer kita untuk menyelesaikan pekerjaan yang mana pekerjaan tersebut mendesak, artinya perlu diselesaikan pada waktu itu juga ya. Jadi untuk yang A, menyuruhnya menghubungi IT agar segera dibantu. Ini oke ya, menyuruh menghubungi tim IT. Namun di sini belum disolusi ya tentang bagaimana untuk menyelesaikan tugas yang mendesak, karena untuk memperbaiki komputer yang rusak ini membutuhkan waktu yang tidak singkat ya. Jadi ini kita palang. Kemudian yang B, menolak permintaannya secara halus. Ini terkesan kita tidak mau membantu di saat dia sedang membutuhkan ya. Seperti kita jelaskan sebelumnya, untuk menyelesaikan pekerjaan mendesak, artinya tidak bisa ditunda. Selanjutnya yang C, memintanya agar meminjamkan komputer rekan Anda yang lain. Ini juga sama, berarti kita menolak untuk membantu teman kita. Jadi kita palang juga karena memiliki nilai terendah. Selanjutnya yang D, meminjamkan komputer Anda dengan rasa kesal. Ini juga sama, rasa kesal. Ini kata kuncinya. Dan ini masih kurang efektif, yang artinya juga sama, kita tidak memberikan komputer kita. Yang E, meminjamkan komputer sambil menghubungi IT agar segera mendapatkan bantuan. Nah, ini yang paling efektif ya, meminjamkan komputer. Selain itu juga menghubungi IT. Nah, di sini nih skor nilai tertingginya adalah yang A, nilainya 4. Yang B nilainya adalah 2, dan yang C nilainya adalah 3. Nilai terendahnya adalah yang D ya, nih ya, merasa kesal ini ya. Selanjutnya nilai tertingginya adalah yang E. Oke, sampai dengan 3 pertanyaan ya, supaya tidak jenuh ya dalam membahas soal-soal tentang TKP. Dan dengan pembahasan ini semoga bisa membantu teman-teman dalam mengikuti P3K ataupun CPNS. Dan doa saya semoga lulus tahun ini, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.